A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perempuan yang Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Rumahku ada di dekat sini. Ayo ikut aku. Abang naik motor. Abang bonceng ya. Wanita itu semakin sumringah. Pipinya merona. Entah mimpi apa sampai ia dipinta langsung oleh Firdaus untuk berboncengan dengan lelaki impiannya itu. Tanpa membuang kesempatan, Hamidah naik ke atas motor. Kedua tangan melingkar di pinggang Firdaus. Jantung wanita itu terus berdebar tak karuan saat motor itu melaju kencang. Akhirnya, aku berhasil meluluhkan hatimu, Bang. Tinggal sedikit lagi. Batin Hamidah sambil tersenyum puas. Akhirnya, motor berhenti tepat di sebuah rumah besar. Hamidah turun menunggu Firdaus memarkirkan motor yang dipinjamnya pada suami marhamah tadi. Tak bisa disembunyikan lagi rona bahagia dari wajah Hamidah. Jika saja ia sudah sah menjadi istri Firdaus, akan ia gandeng lelaki itu untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Mana Maipah dan anakku? Tanya Firdaus yang tak sabar ingin bertemu mertua dan anaknya itu. Sebentar ya Bang. Hamidah melenggang masuk ke dalam rumah, meninggalkan Firdaus di teras, sedang berdiri harap-harap cemas. Tak berselang lama, Maipah keluar sambil menggendong Raila. Pria itu spontan berlari, memeluk Maipah di ambang pintu. Maafkan aku, Mak. Harusnya aku tidak meninggalkan kalian berdua, ucap Firdaus. Gak apa-apa, Fir. Semua sudah kehendak Allah. Kau bisa sampai kemari saja, Mak sudah senang, balas Maipah sendu. Firdaus melepaskan pelukannya. Ia mengambil Raila dari Maipah. Puas ia cium Raila, buah cintanya dengan almarhumah sang istri itu bertubi-tubi. Ayah janji tidak akan meninggalkanmu lagi, Nak, ucap Firdaus kembali mengecup kening putrinya. Untung ada Hamidah yang sudah menolong kami. Dia juga memberi mak tumpangan. Hamidah tersipu malu setelah mendapat pujian dari Maipah atas kebaikannya. Tidak apa-apa. Kan memang sudah seharusnya aku membantu Maipah dan Raila, sahut Hamidah, melirik ke Firdaus yang masih fokus dengan anaknya. Yang diharapkan adalah tanggapan dari Firdaus. Sayangnya, lelaki itu tidak mau menoleh sedikit pun padanya. Entah itu berterima kasih. Ayo kita masuk dulu. Ini sudah mau maghrib, ajak Hamidah. Maipah dan Firdaus masuk ke dalam rumah Hamidah yang sangat luas itu. Silakan duduk, Bang. Jangan sungkan-sungkan, ujar Hamidah. Firdaus mengangguk. Ia duduk di kursi tamu yang terbuat dari rotan itu. Abang mau minum kopi, tawar Hamidah. Tidak usah, jawab Firdaus singkat.
Kau tampak lemas, nak. Apa sudah makan? Kali ini Maipah yang memperhatikan menantunya itu. Baru makan roti saja, Mak. Aku sangat rindu sekali pada Raila. Makanlah sedikit, Bang. Aku buatkan kopi juga ya. Jangan menolak. Ucap Hamidah berlalu ke belakang. Tanpa mengiyakan, Firdaus hanya menghela napas saja sambil menimang anaknya. Fir, jangan bersikap dingin terhadapnya. Biar bagaimanapun, Hamidah sudah menolong Mak dan Raila. Iya, Mak. Oh iya, mari kita cari rumah sewa saja. Ucap Firdaus sambil mengalihkan topik di awal. Kalian tinggal di sini saja, saut Ilyas dengan nada berat. Firdaus bergegas menyalami pria tersebut dengan takzim. Ilyas pun berjalan mengambil tempat untuk ia duduki. Aku tidak enak sudah merepotkan Pak C, ucap Firdaus. Tidak, kalian tidak merepotkan. Justru Hamidah jadi terhibur karena ada anakmu di sini. Firdaus spontan melempar pandangan ke Maipah. Ekspresi wajah Maipah datar. Maaf Pak C, bukan maksud. Jangan menolak, Fir. Potong Ilyas sedikit memaksa. Sejenak mereka hening sampai Hamidah datang membawa sepiring nasi beserta lauk sayur dan juga segelas kopi hitam. Hamidah menaruhnya di atas meja di hadapan Firdaus. Makanlah, ucap Ilyas. Makanlah, nak. Kau pasti menahan lapar sedari tadi karena mencari kami terus, sambung Maipah. Firdaus tidak bisa menahan laparnya lebih lama lagi. Meski rada malu, ia dengan gugup mengambil piring yang berisi nasi itu dan disendoki ke mulutnya. Bentar, aku ambil air putih juga ya. Hamidah berlari kembali ke dapur. Saking semangatnya, bukan langsung menuangkan air dari dalam ceret ke dalam gelas. Ia sibuk mesem-mesem sendiri, menyempatkan untuk menghayal hidup bersama Firdaus di kemudian hari. Tak sadar aksinya itu diperhatikan oleh sang bapak di depan pintu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ilyas berdehem agar anaknya tersadar. Tampaknya Hamidah larut dalam hayalannya. Ilyas pun terpaksa menepuk pundak sang anak dengan keras sampai Hamidah terperanjat kaget. Kau ini sudah gila karena obsesimu, ucap Ilyas. Hamidah diam. Dia bergeser mengambil segelas air dan memberikan pada Firdaus di depan. Singkat cerita, lama Firdaus di rumah Hamidah sampai bada Isya. Ilyas meminta dirinya untuk menginap semalam saja di rumah mereka. Terlebih lagi ada Raila yang masih rindu akan kehadiran ayahnya. Iya, bayi itu terlihat tenang saat di pangkuan ayahnya. Di luar juga terasa hawa dingin dan petir mulai menggelegar. Kali ini Firdaus luluh dengan permintaan Ilyas menginap semalaman di rumah Hamidah, wanita yang sempat ia benci. Abang tidur di kamar belakang ya, Hamidah sambil menyerahkan selimut pada Firdaus. Lelaki itu mengangguk. Ia bangkit dari kursi menuju kamar yang dimaksud oleh Hamidah. Sementara Maipah dan Raila juga masuk ke dalam kamarnya. Hujan semakin lebat. Listrik tiba-tiba padam. Semua orang sudah tertidur pulas, bergerumul dengan selimut tebal. Hanya Maipah yang belum bisa memejamkan mata. Meski cuaca sangat dingin, sedari tadi ia terus mengeluarkan keringat. Perasaannya gelisah tak menentu. Ia coba bangkit hendak ke kamar mandi. Di dalam kamar itu ada dua lampu sentir.
Satu ia bawa bersamanya, satunya lagi ditinggalkan untuk menerangi cucunya. Maipa berjalan keluar. Ruangan tengah tampak gelap. Dari ventilasi jendela terlihat kilatan cahaya yang dipancarkan dari luar. Sayup-sayup terdengar suara dari dalam kamar depan. Itu adalah kamar Hamidah. Maipa mengedarkan matanya ke sekeliling untuk lebih memastikan lagi. Benar, sumber suara itu berasal dari kamar Hamidah. Sedang apa dia sampai belum tidur di jam segitu? Maipa mencoba mengabaikan. Ia lanjut berjalan ke belakang. Bulu kuduknya dibuat meremang. Tak sengaja sepasang bola mata itu mengedar pada jendela dapur yang disibakan oleh angin. Di sana terlihat sekelebat bayangan hitam yang melintas. Belum sempat meneguk saliva yang tertahan di tenggorokan, Maipa dikagetkan dengan derap langkah seseorang yang menuju ke belakang. Maipa kebingungan. Ia gegas masuk ke kamar mandi sambil membawa lampu sentir bersamanya. Suara pintu belakang terbuka. Niat Maipa ingin buang air kecil diurungkan. Ia penasaran dengan siapa yang keluar semalam itu. Apalagi di luar hujan deras yang disertai angin kencang. Maipa mengendap-endap keluar. Ia melihat pintu belakang tertutup rapat, tapi tak terkunci. Wanita itu membuka sedikit dan melihat keluar. Suasana gelap karena belakang rumah Hamidah terdapat pohon-pohon besar. "Siapa tadi ya?" gumamnya sambil mengedarkan kembali penglihatannya. Tepat ke arah belakang kilang padi, Maipa melihat dua sosok tengah berusaha untuk masuk ke perkilangan. Satunya mengenakan payung dan berbadan ramping. Jelas itu wanita. Sementara ada seorang lagi mengenakan jaket hitam menutupi kepalanya. Hati dan pikiran Maipa bertolak belakang. Hatinya mengatakan untuk tidak mencari tahu, tapi pikirannya terus ke sana mengawasi mereka. Setelah tak terlihat lagi kedua sosok itu, Maipa meninggalkan sentirnya. Ia berlari di tengah hujan ke bagian belakang dari pekilangan padi milik Ilyas itu. Maipa basah kuyup. Ia kedinginan dan mengusap-ngusap lengannya agar tetap hangat. Pintu tertutup rapat, tapi ada jendela di sebelahnya yang memperlihatkan cahaya dari dalam sana. Maipa menjinjit perlahan. Ia mengintip ke dalam. Hamidah dan Ilyas duduk berhadapan dikelilingi lilin yang lumayan banyak. Mereka berdua memejamkan mata. Di depan keduanya ada bejana yang dibakari menyan dan beberapa sajen yang ditempatkan di dalam sebuah tampah. Gulungan kain putih yang sempat dilihat Maipa ada di tampah itu juga. Itu adalah potongan dari kain kafan. Entah apa lagi. Matanya hanya bisa mengenali benda itu saja. Mulut Ilyas komat-kamit membaca mantra. Maipa terperangah. Ia tak sangka Ilyas adalah seorang dukun juga. Ilyas mengambil semangkuk air yang telah ia siapkan. Kain putih itu dicelupkan sebanyak 7 kali dan diputar berlawanan arah jarum jam. "Minum ini dan sebutkan namanya 3 kali. Titah Ilyas pada Hamidah. Tersungging senyum sumringah di wajah Hamidah. Ia patuh apa yang disuruh oleh bapaknya. Firdaus, Firdaus, Firdaus. Mulut Maipa menganga. Ia mulai paham maksud sikap Hamidah selama ini. Tali pocong milik Rati itu kau simpan. Jangan sampai ada yang tahu. Susah payah mendapatkannya. Kau paham? Ucap Ilyas. Hamidah mengangguk.
Sementara Maipa lemas, bagaikan disambar petir. Hatinya hancur berkeping-keping. "Pak, kapan bereaksinya? Aku tak sabar ingin segera menjadi istri Bang Fir." Hamidah merengek. "Sabarlah sedikit saja. Dia akan melihatmu seperti Ratih terlebih dahulu. Bahkan ia akan terus merindukanmu nanti. Lalu, aku tidak mau. Tidak membayangi aku sebagai Ratih. Aku ini Hamidah, bukan Ratih." Hamidah bersungut kesal. "Semua butuh waktu, Hamidah. Kau ini sudah terlalu jauh bertindak." "Aku sangat mencintai Bang Fir, Pak. Aku hanya akan menikah dengannya," tegas Hamidah yang memperlihatkan sifat aslinya. Maipa yang sedari tadi hanya menahan tangis, mengumpulkan kekuatan untuk melabrak mereka yang ada di dalam. Maipa menendang pintu dan berhasil menerobos masuk. Wajahnya memerah dan tatapannya tajam pada Hamidah. "Kau baik pada kami hanya ingin mendapatkan menantuku." "Mak." Hamidah terperangah kaget. Lantas ia berdiri bangkit. Maipa mendekat, tangannya melayang ke wajah Hamidah. Ilyas melotot tajam, tak terima karena anaknya ditampar. "Kalau iya memangnya kenapa, hah? Beraninya kau menampar dia di hadapanku?" hardik Ilyas. "Kalian berdua sama saja." Maipa sambil berjalan mengambil tali pocong anaknya itu. "Ingat Tuhan, ingat akan azab," teriak Maipa berapi-api. "Tega sekali kalian mengambil tali pengikat di kepalanya anakku ini. Pantas saja arwahnya tak tenang. Dan itulah kalian." Lanjutnya lagi. "Diam," pekik Hamidah. Ketiganya diam sejenak. Hanya terdengar suara hujan di luar. "Kau sudah tahu bukan?" tanya Hamidah. "Aku tak menyangka sejahat itu dirimu, Hamidah," teriak Maipa sampai menunjuk-nunjuk ke arah Hamidah. Maipa berbalik badan, ingin mengadukan hal itu pada Firdaus. Namun, langkahnya dihadang. Ilyas tersenyum kecut sambil mengarahkan sebilah pisau ke arah Maipa untuk mengancamnya. "Kau ingin mengadu? Atau kubunuh kau sama seperti Ratih dulu?" ucap Hamidah. Maipa langsung terbelalak. Tubuhnya mendadak kaku tak berdaya. Sementara itu di tempat lain, Raila terjaga. Bayi itu menangis kejer tanpa sebab. Tidak seorang pun yang mendengar tangisannya. Apalagi suara rintik hujan semakin kuat di luar sana. Firdaus yang tertidur pulas itu merasakan satu sentuhan lembut dan dingin di pipinya. Karena teramat lelah, ia seharian mencari Maipa dan juga anaknya. Rasa itu ia tepis. Tubuhnya menggeliat, memeluk guling semakin erat. Pintu berderit dengan sendirinya. Firdaus masih enggan untuk bangun dari mimpinya. Daun pintu tertutup rapat kembali. Kali ini pintu itu dibuka, tapi seolah sedang dimain-mainkan oleh seseorang. Tangis Raila di dalam kamar juga semakin menjadi. Tidak ada yang mendiamkan bayi itu. Selimut Firdaus tiba-tiba tertarik ke bawah. Tubuhnya meringkuk kedinginan. Tangannya meraba mencari selimut itu dengan mata terpejam. Tangannya masih tidak menemukan ujung selimut. Ia terpaksa bangkit dengan mata menyipit.
Seketika mata Firdaus melayang. Telinganya mendengar dengan seksama suara tangis anaknya. Untuk memastikan bahwa itu adalah benar suara tangisan Raila, ia langsung melompat dari ranjang dan berlari ke depan kamar yang ditempati Maipa dan Raila. "Mak, Mak!" seru Firdaus dari luar. Tidak ada sautan, malah tangisan Raila semakin menjadi-jadi. Firdaus memegang gagang pintu. Tanpa memutarnya terlebih dahulu, pintu sedikit terdorong ke dalam. Firdaus heran. Ia menggaruk kepalanya. "Mak," panggilnya lagi sambil mengintip ke dalam. Tidak ada Maipa di sana. Lantas Firdaus mendorong pintu semakin terbuka lebar. Ia langsung menggendong Raila yang ternyata seorang diri di sana. Ternyata empeng yang biasa di mulut bayi itu terjatuh di sampingnya ketika tidur. Semenjak Rati tiada, Raila terbiasa dengan empeng yang melekat di mulutnya. Pengobat rindu terhadap ASI ibunya, Maipa juga hanya memberi susu sesekali saja dan pisang kalau di siang hari. "Mana nenekmu?" ucap Firdaus, mengadarkan pandangannya ke sekeliling kamar yang hanya bercahayakan lampu setir. Lelaki itu menimang Raila yang mengisap empeng sampai memastikan bahwa anaknya tidur kembali dengan nyenyak. Raila kembali diletakkan di atas kasur. Firdaus keluar berniat mencari Maipa ke ruang belakang. Tangannya meraba ke tempat gelap itu. Ia menemukan lampu setir di dekat pintu belakang yang masih terbuka. "Mak," seru Firdaus, berjalan dengan hati-hati menuju pintu belakang. Angin kencang dan tempias dari luar membuat tubuh Firdaus menggigil kedinginan. Tangannya menyilang saleh mengusap-ngusap lengan agar tetap hangat. "Siapa di luar?" Kepala Firdaus menyembul keluar. Dari belakang kilang padi, terlihat dua orang yang sedang berjalan menuju ke arah rumah. Firdaus menunggu sampai ia dapat mengenali wajah itu, yang ternyata adalah Ilyas dan Hamidah. Keduanya basah kuyup dan terperanjat kaget saat melihat Firdaus berdiri di depan pintu dengan tatapan menyelidik. "Kalian dari mana?" cecar Firdaus. "Ke perkilangan padi. Bapak lupa menyiapkan beras yang telah digiling milik Pak Cisurya. Soalnya besok akan diambil subuh," jawab Hamidah, melirik bapaknya. Ilyas segera masuk tanpa memperdulikan Firdaus lagi. Hanya tinggal ia dan Hamidah saja di sana yang telah basah kuyup. Wanita itu menutup daun pintu, sementara Firdaus terus menatapnya sangat dalam. Rambut Hamidah yang terikat sengaja digerai. Ada yang berbeda dilihat Firdaus dari Hamidah. Entah kenapa ia begitu tertarik, ingin terus melihat wanita itu. Tujuan utama adalah mencari Maipa. Namun melihat Hamidah, ia seakan tersihir melupakan mertuanya itu. "Abang," seru Hamidah meraih tangan Firdaus. Mata Firdaus tak berkedip sedikit pun. Kerinduan yang ia pendam selama Rati meninggal menemukan ujung. Ia terpesona dengan Hamidah yang terus bertingkah so anggun dan ingin diperhatikan olehnya. Hamidah yang melihat Firdaus mulai membuka diri, melangkahkan kakinya lebih dekat lagi. Hanya sejengkal hembusan napas keduanya. Dada Hamidah kian berdebar kencang, sedangkan Firdaus larut dalam bayangannya hingga tak sadar kedua bibir mereka bersatu. Bahkan Firdaus berani memagut wanita itu dengan erat, sampai Hamidah tersengal membalas sikap lelaki yang sangat lama ia idam-idamkan itu.
Hamidah melepas diri, memberi jarak antara dirinya dan Firdaus. Tetapi di mata duda beranak satu itu seperti ingin melampiaskan kerinduannya yang teramat dalam. Lagi, Firdaus mendekat. Ia memegangi kedua sisi wajah Hamidah dengan tatapan lekat. Kemudian menarik pinggang Hamidah untuk lebih dekat lagi padanya agar ia bisa rengkuh. "Abang sangat merindukanmu sayang. Abang sangat mencintaimu istriku, Ratih," bisik Firdaus dengan lembut. Air mata Hamidah luruh tak tertahan. Ia harus bersikap seolah dirinya adalah Ratih, agar lambat laun Firdaus bisa menerima dirinya seutuhnya, seperti yang dikatakan Ilyas. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.